Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu Pagi Bu. Guru. Ibu, Apa kabar semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Sehat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa semuanya ya. Nah, sekarang Ibu ambil absen kehadiran. Ayo, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, anak-anak, sudahkah siap belajar hari ini? Siap Bu. Iya, Iya Bu. Allah siap. Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah, Ibu minta sebelum kita mulai belajar, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita panjatkan tadi, nanti selama proses pembelajaran diberi kelancaran, diberi Amin. pemahaman untuk kita semua. Allahumma Amin. amin. Baik, anak-anakku yang saya cintai, Ibu mau tanya, masih ingat pembelajaran yang kemarin sudah kita pelajari? Masih ingat? Ingat, Bu. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada berapa? Ada berapa kitab-kitab Allah? Empat Bu. 4 Bu. Ya, 4. Coba sebutkan apa? Al-Quran, Taurat, Zabur, Al-Quran, Injil. Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat. Oke. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Nabi Musa. Musa, Bu. Nabi Musa. Kalau kitab Zabur? Daud Itu. alaihissalam. Kalau kitab Injil? Nabi Musa. Isa. Nah, sekarang kitab Al-Quran Nabi diturunkan kepada Muhammad siapa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa semua, pintar semuanya. Oke. Eh, Sudahkah hari ini sholat zuhur? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan keberkahan kepada kita semua. Baik, anak-anak, buka buku halaman 60. Ya. Jadi materi kita pada saat ini tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini pertama menjelaskan perilaku amanah dan jujur, kedua cara berperilaku amanah dan jujur, dan ketiga menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada saat ini model pembelajaran yang kita gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Itu yang kita akan gunakan. Ada pertanyaan sebelum kita ke materi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Oke, sudah Ya, Bu. semuanya kita Ya. ice breaking ya. Ice Ya. breaking, Bu, asik. tepuk tangan. Oke, sama-sama. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Oke. Buat kita semua. Anak-anakku, Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita saat ini. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi Ibu sudah katakan bahwa tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang pertama menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur, kedua cara berperilaku amanah dan jujur, dan terakhir menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian amanah dan jujur. Pengertian amanah berasal dari kata bahasa Arab amanata yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara pengertian jujur secara bahasa, dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq, yang artinya berkata benar, sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Allah berfirman tentang sifat jujur dalam Quran surat At-Taubah
ayat 119 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Nah, bentuk-bentuk amanah itu ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, amanah kepada sesama manusia. Dan ketiga, amanah kepada diri sendiri. Nah, bagaimana cara berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, cara berperilaku amanah. Meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka, sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau kurang nilainya. Dan yang terakhir, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Sementara cara berperilaku jujur. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Keempat, terbiasa berkata benar, sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Dan yang terakhir, menghindari perkataan bohong, walaupun hanya sebagai candaan. Contoh perilaku amanah dan jujur. Yang pertama, menepati janji. Menepati janji yang telah diucapkan, seperti datang tepat waktu ke acara teman. Kedua, menyampaikan informasi yang benar. Menyampaikan informasi secara jujur, tidak mengulangi, menyampaikan informasi. Dan terakhir, tidak mengambil milik orang lain, tidak mengambil yang bukan milik sendiri tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oke. Nah, itu ada penjelasan di materi kita pada saat ini tentang amanah dan jujur. Baik, anak-anak, ada pertanyaan dari apa yang sudah diamati tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi kelompok. Bentuk kelompok 3 ya, anak-anak. Nah, Ibu sudah bagikan setiap kelompok. Jadi anak-anak, lihat yang Ibu sudah bagikan. Belum muncul, Bu. Kelompok
Ah, Muncul Bu, belum muncul. ada Adit Teni. Bagikan bagikan lagi Bu layarnya. Ya ini, maaf tadi tidak muncul. Ya ini Ibu sudah bagikan di setiap kelompok nama yang sudah ada. Baik Bu. Sudah bisa lihat? Ya Bu, sudah bisa. Tugasnya mana Bu? Tugas. Nah ini tugasnya. Ibu akan memberikan eh, lembar kertas kerja. Orang tua. Maaf ini bisa dilihat ini. Jadi tugas di setiap kelompok. Kelompok yang pertama itu tulislah bentuk amanah kepada Allah. Kelompok kedua, tulislah bentuk amanah kepada diri sendiri. Untuk kelompok tiga, tulislah perilaku jujur kepada orang tua. Beri waktu untuk mengatakan bersama ya dan diri. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Iya, Bu.
Oke, eh, sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, minta dari kelompok satu boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Iya, Bu. Oke, silakan untuk kelompok satu. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok satu. Tugas kami yakni mengidentifikasi bagaimana menjalankan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam beribadah. Yang kedua, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan amal saleh lainnya. Yang ketiga, menjaga segala sesuatu yang dipercayakan kepada yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kita. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan dilanjutkan untuk kelompok dua. Kelompok dua belum selesai. Kelompok dua siapa? Tunjuk saja, Bu. Bagaimana Adik Rizal? Ditunjuk saja, Bu, untuk kelompok dua. Ya, tadi yang Ibu sudah bagikan. Saya, Bu. Ya, silakan Adik. Perintah. Ya, amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada di dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya, misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Contohnya, pelaksanaan amanah terhadap diri sendiri diantaranya adalah menjaga kesehatan. Kesehatan adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesehatan itu harus dijaga dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih, Bu. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok dua. Yang terakhir untuk kelompok tiga. Bu, saya. Ya, silakan Adik Rizal. Contoh sifat jujur kepada orang tua. Yang pertama, mengakui kesalahan jika salah. Kemudian yang kedua, tidak mengada-ngada. Yang ketiga, menjawab terus terang jika ditanya orang tua. Yang keempat, menggunakan uang jajan dengan baik. Yang kelima, berpamitan kepada orang tua ketika bepergian. Itulah beberapa contoh perilaku jujur kepada orang tua. Oke, beri aplaus untuk kelompok tiga. Masya Allah, semua apa yang sesuai bisa menjawab sesuai pertanyaan yang Ibu berikan. Baik anak-anak, untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada saat ini, Ibu minta kepada kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada saat ini tentang amanah dan jujur.
beri satu paragraf, buat satu paragraf saja. Oke. Ditulis di kertas ya, Bu? Nah, Maaf, jaringan. Oke, sudah dibuat dari Adik Rizal kesimpulan yang dari materi yang kita pelajari. sudah, Bu, sudah. Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari materi kita hari ini untuk Kita jujur, harus, ya, silakan. harus berkata jujur karena jujur itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Dan jujur sendiri bukan tentang benar dalam ucapan, tetapi jujur juga dalam perbuatan. Sedangkan kalau amanah itu berarti menjaga titipan atau menjalankan tugas dengan baik. Oke. Itu kesimpulan dari materi yang kami pahami, Bu. Oke, baik, Ade Rizal. Insya Allah kesimpulannya luar biasa bahwa kita harus senantiasa amanah dan jujur setiap hari agar tetap tenang dan bahagia. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, Ibu beri tugas untuk dibuat di rumah ya tentang tulislah pengalaman pribadi yang kalian lakukan di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat tentang amanah dan jujur. Jadi itu tugas buat di rumah ya, nanti di bawah di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke.
Terima kasih apa yang kita sudah pelajari dari awal, diskusi, presentasi, dan merefleksi bersama, menyimpulkan bersama. Semoga mendapat manfaat dan keberkahan untuk kehidupan kita saat ini dan di masa akan datang. Allahumma Amin. amin. Akhirul kalam. Sampai kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.